Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya. Amin. Timnas Indonesia U20 di Turki sebelum melanjutkan perjalanan ke Spanyol ternyata ada satu laga uji coba melawan tim dari Arab Saudi. Bro Ipung, ini siapa nih Ya, bro lawannya? ya. Tim Arab Saudi ini adalah tim profesional yang Mhm, tadinya bermain di liga keduanya. Nah, di tahun ini mereka bisa promosi ke Premier League-nya di Arab Saudi. mhm, Jadi mereka juga dalam rangka untuk memasuki tahun kompetisi baru. Jadi mereka mulai juga mempersiapkan diri untuk mengorganisasi gaya permainan mereka dan melihat perkembangan dari gaya permainan yang akan mereka usung. Nah, mhm, ini adalah sebuah apa ya, semacam keuntungan tersendiri ya kalau kita melakukan TC di luar negeri, yaitu lebih mudah untuk mencari lawan-lawan yang memang kita kehendaki gitu loh. mhm, Walaupun kita melihat bahwa kita sudah melakukan beberapa uji coba melawan Moldova, apa tim dari Moldova, Turki, kemudian dari Norwegia dan terakhir dari Arab Saudi. Kita mhm, melihat bahwa ada perbedaan-perbedaan dari gaya-gaya permainan yang diusung oleh masing-masing negara, mhm, sehingga ini juga akan menambah wawasan dan pengalaman dari pemain-pemain kita yang TC di Turki sana gitu, Bro. mhm, mhm. Dan hasilnya kan kalah ya bro. Betul. Memang begini ya, kita kan tidak melihat pada hasil sebetulnya ya, tapi Mhm, bagaimana melihat pada perkembangan dan evaluasi dari organisasi permainan dan skema yang diusung oleh STY. mhm, Apalagi di dua pertandingan terakhir kan Ivar Jenner sudah dan Justin Hubner sudah turun mhm, dan terlihat memang ada sedikit ini ya kelemahan di tim Indonesia apabila mereka melawan tim-tim yang secara postur lebih baik besar, kemudian mereka juga gaya bermain yang diusung oleh apa lawan tanding kita ini adalah gaya bermain yang agak-agak keras. Jadi mhm, itu kesulitan dari pemain kita. Terlihat dari waktu kita melawan tim dari Norwegia. mhm. Tim dari Norwegia ini juga kan kita tahu bahwa Norwegia itu punya postur yang sangat bagus dan terbiasa bermain dengan gaya yang cepat dan mengandalkan ini ya kekuatan fisik. Hmm, Dan kecenderungannya saat bermain dengan tim Indonesia, tim dari Norwegia ini agak bermain agak keras gitu loh. hmm, Dan tentu ini juga kan sesuatu yang sebetulnya saat ini sangat dihindari oleh pemain-pemain Indonesia. hmm, Karena mendekati event yang sesungguhnya, tentu pemain Indonesia juga tidak mau ini ya mengambil resiko untuk bermain keras juga hmm, gitu loh. Karena takut ada cedera, ya, sementara ajang udah di depan mata. Nah, hmm, begitu juga dengan melawan tim dari Arab Saudi. Mereka juga bermain agak-agak keras ya, hmm, sehingga ini juga menyulitkan pemain Indonesia untuk mengembangkan gayanya, gaya hmm, permainannya yang diinginkan. Karena mereka juga nggak mau lah bermain mengambil resiko. Sementara laga ini kan hanya uji coba gitu, bro. hmm, Jadi hmm. saya sih melihat bahwa tidak ada urgensi kita harus menang gitu. Oh, ya. Tapi bro, kan itu bukannya kemarin sempat disinggung bahwa orang Indonesia ini kalau udah berhadapan dengan tim yang posturnya tinggi besar gitu udah ciut duluan. Apakah ini memang ciut atau memang Hmm. sengaja tidak ingin cedera? Itu kan beda. Ya, kemungkinan itu kan ada banyak ya. Bisa jadi Hmm, memang kita nih agak-agak insecure ya, hmm, pemain-pemain kita kalau menghadapi pemain-pemain yang lawan yang bertubuh besar, hmm, agak terintimidasi itu satu. hmm, Kemudian yang kedua, pemain Indonesia juga mungkin berhitung hmm, bahwa kalau bermain keras, kemudian mereka cedera, sampai akhirnya mereka tidak dibawa ke event yang sesungguhnya, hmm, ini kan merugikan juga. hmm, Jadi pemain juga tidak ingin ya, saya singgung dari awal ya bahwa pemain kita tidak ingin mengambil resiko bermain keras untuk hmm, mengimbangi lawan. hmm, Tapi eh, eh, ya kita sih cukup bermain dengan gaya permainan yang taktikal dan skema yang hmm, memang diinginkan oleh STY itu hmm, aja. hmm, hmm, Kalau hmm. persoalannya adalah memang ini pemain-pemain Indonesia kelihatan agak-agak takut, ya mungkin ajang ini adalah untuk memberikan pelajaran bagaimana cara menghadapi pemain-pemain lawan yang lebih besar. Seperti Hmm, yang kemarin sempat dikhawatirkan oleh STY bahwa pemain Indonesia juga kan sempat
agak-agak ngeri nih. Hmm. Tapi dengan berbagai pengalaman yang mereka peroleh di Turki, di mana Hmm. semua pemainnya adalah pemain-pemain yang besar, Hmm. ini juga kan akan menambah kepercayaan diri. Hmm. Apalagi tim Indonesia juga di Turki bukannya tanpa kemenangan, udah beberapa kali menang gitu loh. Hmm. Hmm. Jadi bukan tidak mungkin bahwa pengalaman yang di Turki ini akan mereka bawa di Piala Asia. Piala Hmm. Asia mereka akan bertemu dengan tim-tim dengan gaya bermain Eropa. Hmm. Kemudian kita juga terakhir bertemu dengan tim dari Arab Saudi. Hmm. Nah, kita juga akan bertemu dengan tim-tim dari Timur Tengah. Ini kan sebuah pengalaman yang sangat bagus saya pikir. Ya, ya, ya. Ya memang benar sih kalau diperhatikan bahwa U20 ini kan akan berlaga di dua laga besar ya, Piala Asia dan Iya, dunia, Piala Dunia iya ya, betul. U20 ya. Dan ketika di Piala Asia kan akan berhadapan dengan negara-negara Asia termasuk Timur Tengah. Sementara di Piala Dunia akan berhadapan dengan tim dari Eropa. Jadi memang harus cukup komplit sih ya hal yang Betul, harus diuji cobanya ya. Oke, Bro. betul. Nah, kalau kita perhatikan dengan laga yang kemarin yang Mhm. melawan tim Arab ini, siapa Iya, adalah gitu ya. adalah Al adalah, adalahnya apa itu? Ya Al adalah ini kira-kira gimana permainannya, Bro? sebetulnya memang dari justru di menit-menit awal kan Indonesia sudah menciptakan peluang ya. Walaupun peluang itu kemudian bisa diblok oleh pemain-pemain Arab Saudi. Hmm. Nah, tapi sejak sejak saat itu pemain Arab Saudi juga kemudian sudah mulai bermain dengan gaya yang biasa mereka pakai ya. Dan Hmm. Indonesia tim kita itu lebih banyak ini mulai diserang oleh pemain-pemain Arab Saudi. Kita melihat bahwa ada di babak pertama itu kan komposisinya ada Ferrari di belakang dengan Justin Hubner ya. Mereka Hmm. sebagai double stopper. Dan kita juga melihat bahwa kehadiran Ivar Jenner yang tadinya biasa biasa dia bermain sebagai pemain gelandang entah bertahan atau menyerang, dia diposisikan sebagai sayap. Nah, cuma persoalannya Ivar Jenner juga menjadi tidak terlalu efektif untuk melakukan penyerangan karena pada saat itu dia juga harus mulai membantu pertahanan gitu loh. Hmm. Jadi eh, kita juga belum bisa melihat secara detail mengenai gaya permainan Ivar Jenner yang sesungguhnya seperti apa. Tapi Hmm. kalau melihat bahwa posisi dia yang ditempatkan sebagai winger, kemudian dia juga bahu membahu untuk turun mulai ke bawah, itu artinya dia juga kan merasa punya tanggung jawab untuk juga menggalang pertahanan, membantu Hmm. teman-teman yang di belakang. Karena Hmm. pada saat itu Indonesia sendiri sedang ditekan Hmm. gitu loh bro. Nah itu kan di babak pertama. Hmm. Justru di babak kedua, di awal babak kedua, Indonesia lebih banyak menyerang sebetulnya. Dan Hmm. Indonesia juga punya beberapa peluang, walaupun kelalaian pada saat katakanlah mengantisipasi permainan set piece dari pemain Arab Saudi adalah itu menciptakan gol buat mereka. Hmm. Gol pertama itu kan dari skema set piece yang kemudian Indonesia gagal mengantisipasi lambungan bola dan itu Hmm. bisa langsung diambil oleh pemain Arab Saudi untuk menggolkan Cahya Supriyadi. Hmm. Nah, kelalaian kedua justru terjadi di menit-menit akhir melalui juga skema set piece melalui tendangan pojok. Itu Hmm. kan menciptakan kemelut ya kemudian dimanfaatkan oleh pemain Al Adalah. Hmm. Tapi memang dari situ juga terlihat bahwa Al Adalah ini ya mungkin karena mereka nating tulus ya. Hmm. Tidak ini ya, hanya persiapan menjelang liga nanti. Hmm. Sedangkan Indonesia adalah persiapan menjelang laga atau kompetisi yang memang sebenarnya gitu loh. Hmm. Jadi cara menatap pertandingan tersebut berbeda. Kalau adalah bermain dengan sepenuh hati, pemain Indonesia agak hati-hati gitu loh. Hati-hati, makanya itu tadi pertanyaannya ini hati-hati apa ciut? Itu dua hal yang ya bisa jadi. Di lapangannya sama, cuman niatnya beda kan gitu kan. Betul, betul, betul. Nah, kalau dibandingkan dengan waktu lawan Norwegia, Iya, Norwegia, iya bener ya. betul, betul. Gimana nih, bro? Bro? Ya, sebetulnya kalau melawan Norwegia, kita kan justru lebih ini ya, beberapa kali tertinggal Mhm. oleh pemain-pemain Norwegia. Kemudian kita bisa melakukan skema comeback. Mhm. Cuma persoalannya itu lagi bahwa skema comeback itu jangan dijadikan sebagai kebiasaan.
Hmm. Karena ini kan terlihat bahwa dari sejak awal laga-laga dilakukan, fokus yang paling penting itu jangan sampai hilang. Hmm. Kalau fokus itu hilang, kita akan tertinggal terus. Hmm. Nah, memang sih kita syukurnya bahwa mentalitas pemain kita itu adalah mentalitas yang bisa melakukan comeback gitu ya. Hmm. Tapi kalau akan lebih baik kalau memang dari sejak awal kita sudah fokus gitu. Hmm. Jangan dulu kita baru dilecut pada saat kita tersakiti atau kita kegolan gitu. Ya, Jangan seperti itu lagi. ya. Walaupun kita tahu pemain-pemain Norwegia juga kan itu sangat fisikal bermain dan lagi-lagi mereka bermain keras. Hmm. Sepertinya cara mereka membendung gaya permainan Indonesia adalah bermain dengan gaya-gaya yang keras. Gitu Hmm. loh. Sama yang dilakukan dengan tim dari Arab Saudi. Nah, tim Indonesia beberapa kali melakukan protes kepada wasit karena gaya permainan mereka lawan-lawan kita, entah itu dari Norwegia, entah dari Arab Saudi itu agak-agak keras gitu. Nah, ini mungkin karena wasit juga terlalu permisif, mengingat ini adalah sebagai ajang uji coba. Jadi dia tidak rule-nya agak diperlonggar gitu loh. Ini yang agak menyulitkan permainan kita sebetulnya. Nah, itu yang agak mengherankan kalau bagi saya ya. Kalau harusnya kalau uji coba itu jangan sampai keras. Tapi Hmm. kalau misalnya keras dibiarkan kan jadi seperti bukan uji coba lagi, tapi jadi kayak yang sungguhan kan jadinya begitu. Iya, iya. Ya, Ya nggak ini ngerti kan ya cara pandangnya wasit seperti apa sih kalau menurut saya. Kalau betul. misalnya mestinya Betul. kalau uji coba jadi lebih sensitif harusnya gitu ya kan jangan sampai ada yang cedera. Anyway, Betul. jadi menurut Bro Ipung gimana? Apakah Indonesia selama ini berlatih di Turki ada kemajuan atau ya gitu-gitu aja? Ya, kalau saya melihat sih memang ada beberapa aspek yang mengalami peningkatan, justru peningkatannya terlihat sangat jelas ya, yaitu Mhm, adalah kesiapan fisik dan stamina. mhm, Kemudian mentalitas permainan Indonesia yang juga tidak gampang untuk katakanlah down ya pada saat kita tertinggal oleh lawan. mhm, Dan mentalitas ini sebetulnya memang sudah kelihatan dari sejak lama ya, dari sejak Piala AFF dan sebagainya, bahwa mhm, kita mentalitas itu sudah terbangun dan ini makin makin kelihatan juga di mhm, TC di Turki. Karena yang kita lawan ini adalah lawan-lawan yang sangat berbeda dengan lawan yang berada di kawasan yang sama. mhm, Ini adalah mhm. lawan-lawan dari kultur sepak bola yang sangat berbeda lah dengan yang biasa kita hadapi. Ya. Ini adalah lawan dari Eropa, kemudian kita juga melawan dari tim Arab Saudi, dan kita juga melihat bahwa keberagaman tim yang kita lawan itu akan memberikan keuntungan juga, bahwa kita punya pengalaman untuk menghadapi lawan-lawan, misalkan gaya bermain Eropa, kemudian gaya bermain Arab Saudi, kemudian gaya bermain yang keras, itu juga kan kita hadapi dalam Mhm, dalam TC kali ini. Jadi ya. pengalaman yang diterima oleh pemain, saya rasa cukup lengkap gitu Mhm, bro. mhm, Cuma sayangnya dari rentang waktu antara pertandingan ke pertandingan, walaupun ini pertandingan uji coba, itu dekat sebetulnya. Yang saya khawatirkan adalah stamina pemain. mhm, Faktor kelelahan itu juga akan menjadi kendala tersendiri. Mengingat Indonesia sebentar lagi juga kan akan berangkat ke Spanyol, ke Murcia, ke Pinatar Arena. Di situ ada kompetisi. mhm, Indonesia akan menghadapi Perancis dan Slovakia. mhm. Yang tentang waktunya lawan Perancis tanggal 17, lawan Slovakia 19. Sementara kita saat ini sudah tanggal berapa gitu loh. Nah, walaupun kemarin juga sempat sih saya dengar bahwa staf pelatih itu memberikan waktu 1 hari untuk para pemain istirahat dan menikmati kota di Turki. Itu loh, Bro. Ya, ya memang hari ini tanggal 14 ya kita Mm-mm. bicara ini dan konon kabarnya tanggal 15 mereka akan berangkat ke Spanyol. Jadi mereka tentu dalam perjalanan dan tanggal 16 mungkin harus cepat-cepat dibugarkan kembali menjelang laga tanggal 17 melawan Prancis dan itu tentu akan sangat melelahkan sih kalau menurut saya kira-kira seperti itu ya. Betul, Bro. Oke Sobat Bola itulah obrolan kita mengenai timnas U20 yang saat ini sedang eh, berlatih di Turki ya. Dan tadi kita bahas mengenai laga Indonesia U20 ini yang terakhir melawan tim dari Arab Saudi.
Menurut sobat sendiri kira-kira seperti apa Indonesia selama berlatih di Turki ini? Memang ada kemajuan? Melihat kemajuannya itu? Silakan tulis di kolom komentar. Saya kira sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Oke, thank you bro.